Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 mata kuliah kewirausahaan akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami kelompok 2 yang beranggotakan yaitu Fahri Hilmi, Insan Romadona Fitrianto, dan Abdul Muiz. Ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu apa itu mindset entrepreneur? Apa itu mindset entrepreneur? Mindset entrepreneur adalah kerangka berpikir pada entrepreneurial. Kedua, lebih memilih menjalani ketidakpastian daripada menghindarinya. Ketiga, melihat sesuatu lebih sederhana dari orang lain. Dan yang terakhir adalah siap belajar mengambil resiko. Hal itu seperti yang dikatakan oleh Macmillan. 7 mindset wirausaha. 1. Action oriented, yaitu prinsip yang mereka anut adalah see and do. Bagi yang menganut prinsip ini, risiko bukanlah untuk dihindari, melainkan untuk dihadapi dan ditaklukkan. Yang kedua, fokus pada eksekusi. Fokus pada eksekusi yaitu melakukan tindakan dan merealisasikan apa yang dipikirkan daripada menganalisis ide-ide baru. Yang ketiga, berpikir simpel. Bagi orang-orang yang berpikir simpel, orang-orang tersebut akan melihat persoalan dengan jernih dan menyelesaikan masalah satu demi satu secara bertahap. Yang keempat, senantiasa berkreasi, mencari alternatif dan peluang baru. Menjalani bisnis baru atau menjual produk berbeda juga dapat dilakukan dengan mengembangkan cara-cara penjualan yang inovatif. Yang kelima, memiliki integritas dalam mengejar peluang bisnis. Seorang wirausahawan merupakan seorang investor yang penuh dengan risiko. Maka, seorang wirausahawan harus memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Yang keenam, mengambil peluang yang terbaik, paling potensial, dan menjanjikan. Mereka sangat adaptif sehingga mampu melakukan perubahan arah, mengikuti peluang paling potensial, dan terus mencari cara terbaik untuk mewujudkannya. Yang terakhir, pandai bersosialisasi dan membangun jaringan. Seseorang yang memiliki prinsip ini cenderung melibatkan kemampuan orang lain dalam mewujudkan peluang, baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Orang-orang tersebut menciptakan dan menjaga relasi hubungan dengan partner daripada bekerja sendirian. Perubahan mindset entrepreneur dalam langkah-langkah mengembangkan mindset positif wirausaha. 1. Lihatlah potensi diri. Buat daftar potensi yang Anda miliki. Kemudian, kembangkan semua potensi yang ada untuk menciptakan inovasi baru. Yang kedua, belajarlah dari kisah para pengusaha sukses yang berhasil mengembangkan bisnisnya dari nol. Yang ketiga, ikuti pelatihan, seminar, atau sharing bisnis yang bisa membantu mengetahui segala kelebihan yang Anda miliki. Peranan mindset entrepreneur dalam kewirausahaan. Menurut McGrath dan Macmillan, orientasi pada tindakan dalam mindset entrepreneur dapat membawa kesuksesan pada wirausahawan. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu menumbuhkan kepercayaan diri. Yang ketiga, untuk tumbuh bersama diawali dari hal-hal yang sederhana. Yang keempat, memberi semangat dalam mencari peluang-peluang baru. Yang kelima, melatih disiplin yang ketat. Keenam, membuat mengejar peluang yang baik dan menghindari mengejar peluang lain yang melelahkan diri. Yang selanjutnya, menciptakan fokus dalam pelaksanaan dan menumbuhkan dan membangkitkan energi setiap orang dalam jangkauan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah kewirausahaan tentang teori kecerdasan finansial. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan pengertian kecerdasan finansial. Menurut William Tanuwijaya, kecerdasan finansial adalah kecerdasan untuk mengelola sumber daya potensial menjadi kekayaan yang lebih banyak lagi. Kekayaan ini bukan hanya berupa uang, tapi bisa jadi pendidikan atau dan yang lain-lain. Ini bisa dilihat ini adalah sebuah proses dari kecerdasan finansial menuju ke kebebasan finansial. Proses yang harus dilalui pertama yaitu kita harus tahu kecerdasan finansial. Yang kedua, aset dan keyakinan.
ketiga penghasilan pasif, dan yang keempat yaitu kebebasan finansial. Selanjutnya, karakteristik orang yang cerdas secara finansial. Yang pertama yaitu mampu memilah tujuan produktif dan konsumtif, mampu membedakan aset dan liabilitas, mampu memahami aliran uang, mampu mencari emas yang tersembunyi, memiliki daya ungkit, mampu membuat uang bekerja untuk Anda, mampu menciptakan aset yang tidak bisa hilang atau dirampok, mampu memahami tanda-tanda makro perekonomian. Akumulasi keuangan. Ini bisa dilihat gambar tersebut itu mewakili sebuah penjelasan dari akumulasi keuangan, yaitu pertama saving ditambah time tambah return rate sama dengan weight akumulasi. Pertama yaitu saving yaitu menyimpan ditambah waktu ditambah rate yang akan menjadikan akumulasi keuangan. Selanjutnya yaitu perencanaan keuangan individu. Perencanaan keuangan individu adalah suatu rencana anggaran penghasilan yang diperoleh seseorang untuk dialokasikan ke dalam bentuk pengeluaran, penyimpanan, dan investasi agar dapat mencapai tujuan keuangan jangka pendek, menengah, dan panjang di masa yang akan datang. Keuntungan perencanaan keuangan individu meningkatkan efektivitas dalam memperoleh, menggunakan, dan melindungi sumber daya finansial seseorang selama hidupnya, meningkatkan pengendalian atas masalah-masalah finansial, meningkatkan hubungan pribadi, tidak khawatir mengenai finansial di masa depan. Investasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pengorbanan atas penundaan penggunaan uang untuk konsumsi dan pengelolanya dalam bentuk pembelian produk. Adapun instrumen umum yang dapat menjadi sarana investasi bagi individu dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Investasi jangka pendek, pasar uang, tabungan deposito, negotiable, reksadana pasar uang. Investasi jangka menengah, obligasi, reksadana pendapatan tetap. Investasi jangka panjang ini bisa berupa saham. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kecerdasan finansial. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan finansial yang pertama yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin ini sangat mempengaruhi kecerdasan finansial, yaitu nanti bisa dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu pekerjaan. Yang ketiga pendapatan, 4 pendidikan formal, 5 usia. Tentang kreativitas. Yang pertama yaitu pengertian kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan cara-cara baru dalam pemecahan masalah dan menemukan peluang. Dalam kurung thinking new thing. Yang kedua selanjutnya yaitu ciri-ciri seorang kreatif. Orang yang kreatif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Tidak pernah puas dengan cara-cara yang dilakukan saat ini, selalu menuangkan imajinasi dalam pekerjaannya, selalu tampil berbeda. Dilanjutkan ciri-ciri inovational personality yang kreatif sebagai berikut. Terbuka terhadap pengalaman, kreatif dalam berimajinasi, cakap dan memiliki keyakinan atas penilaian dirinya, dan teguh pendirian. Memiliki tugas dan rasa tanggung jawab untuk berprestasi, memiliki kecerdasan dan energi. Selanjutnya, tipe-tipe kreativitas. Berdasarkan pendapat para ahli psikologi, mengemukakan sejumlah aspek yang berbeda termasuk dalam kriteria kreativitas, yaitu yang pertama menciptakan adalah proses berupa untuk mencari suatu dari tidak ada menjadi ada. Yang kedua yaitu memodifikasi sesuatu. Dalam memodifikasi sesuatu berupa untuk mencari cara-cara membentuk fungsi-fungsi baru atau menjadikan sesuatu menjadi berada penggunaannya oleh orang lain. Yang ketiga yaitu mengkombinasikan dua hal atau lebih yang sebelumnya tidak saling berhubungan. Proses penciptaan ide kreatif. Dalam proses penciptaan ide kreatif, yang pertama, Anda perlu tahu bahwa sebuah ide saja bisa dibilang tidak bernilai. Eksekusi adalah nilai utama yang melekat dalam sebuah tindakan usaha.
bukan idenya dengan dasar pikiran ini. Ide tetap berperan penting sebagai titik awal dan bertindak. Terakhir yaitu jangan pernah membiarkan diri Anda sering memikirkan jika ini ide yang bagus. Pasti ada seorang yang sudah memikirkannya sebelumnya. Pernyataan ini sama sekali tidak bernilai dan melumpuhkan orang yang mempercayainya. Saya tidak ingat di mana membaca ini, tapi tidak ada satupun di dunia yang dilakukan sebaik seharusnya. Walaupun berisiko terdengar sebagai penasihat di sekolah, seseorang bisa menjadi siapapun jika mereka percaya pada diri sendiri. Selanjutnya, cara meningkatkan kreativitas calon usaha sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempelajari tentang teknik-teknik berpikir kreatif dan mempraktekannya dari buku-buku. Menyimpan sebuah buku catatan harian dan mencatat pemikiran-pemikiran, ide-ide, sketsa-sketsa. Tinjau ulang buku catatan harian secara reguler dan lihat ide-ide apa yang dapat dikembangkan. 4. Memanjakan diri dalam kegiatan-kegiatan bersantai dan olahraga untuk mengistirahatkan pikiran dan memberikan waktu bagi alam bawah sadar untuk mencerna informasi. Yang kelima yaitu mengembangkan minat yang beragam untuk hal-hal yang berbeda. Lebih baik apabila hal tersebut jauh dari lingkungan kerja. Selanjutnya yaitu hambatan dalam berpikir kreatif. Hambatan tidak berusaha menentang kenyataan, menerima apa adanya. Misalnya seperti berikut: terpaku pada apa yang sering dilihat atau dialami selama ini, tidak mau keluar dari kemampanan atau batas-batasan yang ada, serta tidak mau keluar dari bingkai-bingkai atau batasan yang ada sebelumnya. Kita menyukai rasa aman dan sesuatu yang pasti-pasti saja. Kita seringkali memutuskan sesuatu dengan sangat cepat tanpa pikir panjang. Mengevaluasi terlalu tercepat. Ingin dianggap pintar atau cerdas sehingga seringkali kita mengevaluasi sesuatu dengan cepat dan mengambil keputusan juga dengan cepat. Tidak berani mengeluarkan ide, pendapat yang sebenarnya sudah dipikirkan dan ada dalam benak pikirannya, tetapi tidak berani untuk menyampaikannya di depan umum. Tidak percaya diri bahwa ide yang ada dalam pikirannya adalah ide yang sungguhnya memang benar. Proses pembentukan kreativitas. Kreativitas dapat ditingkatkan dengan cara memahami bahwa proses kreatif terdiri dari 4 tahap yang masing-masing membutuhkan kerja keras. Yang pertama yaitu persiapan, proses mengumpulkan informasi, menganalisa, dan mengeksplor solusi. Langkah ini mencakup persiapan akal untuk siap bersifat kreatif, pelatihan formal, pelatihan saat kerja, pengalaman bekerja, dan mengambil peluang belajar lainnya. Pelatihan ini memberikan dasar cara membangun kreativitas dan inovasi. Yang nomor 2 yaitu inkubasi. Alam bawah sadar memerlukan waktu untuk merefleksi informasi yang dikumpulkan. Yang nomor 3 yaitu penerangan. Inspirasi tidak datang saat seseorang sedang memikirkan suatu masalah, melainkan ketika dia berada dalam keadaan yang rileks. Yang nomor 4 yaitu verifikasi. Bagi wirausahawan, menguji ide memastikan akurasi dan manfaatnya dijalankan dengan melakukan percobaan, menjalankan simulasi, menguji pemasaran produk atau jasa, menetapkan program pemandu dalam skala kecil, membuat prototipe, dan banyak kegiatan lainnya yang dirancang untuk memverifikasi bahwa ide baru tersebut bisa diterapkan dengan berhasil dan praktis. Kendala dalam kreativitas. Dalam berkreativitas kita harus berhati-hati karena ada kendala yang bisa menghambat kreativitas tersebut. Yang pertama yaitu berpikir negatif pada individu dan tim. Yang kedua yaitu takut akan kegagalan. Sebuah rasa takut akan kegagalan dan takut tampil bodoh di hadapan orang lain. Nomor 3 yaitu kurangnya waktu berpikir yang berkualitas dan pengalaman yang menarik. Stres dapat mempersulit untuk dapat berpikir objektif dan menghambat proses berpikir yang alami. Yang nomor 4 yaitu banyaknya aturan dan peraturan. Kurangnya kebebasan untuk berkembang. Terlalu banyak peraturan dapat mendorong kemalasan seseorang. Seseorang perlu kebebasan untuk dapat berpikir kreatif dan mengembangkan kreativitasnya. Yang nomor 5 yaitu membuat asumsi yang belum tentu benar. Kegagalan dalam mengidentifikasi asumsi yang Anda buat akan menghambat proses perkembangan ide baru. Nomor 6 yaitu terlalu banyak logika. Terlalu banyak menggunakan logika di luar imajinasi, sintesis dari proses berpikir. Nomor 7 yaitu berpikir tidak kreatif. Rintangan yang terbesar adalah ketika Anda berpikir bahwa Anda tidak kreatif. Selanjutnya yaitu
Cara mengembangkan kreativitas. Yang pertama yaitu mengenali kapan asumsi harus dibuat dan saat tidak boleh menggunakan. Berpikir picik dan memperluas bidang visi. Mengembangkan dan menyesuaikan ide-ide lebih dari satu sumber. Praktis serendipity. Praktis serendipity ini berarti menemukan suatu keterangan yang bernilai secara tidak sengaja pada saat mencari sesuatu yang lain. Nomor 5 yaitu teknologi mentransfer dari suatu bidang ke bidang lainnya. Menjaga pikiran yang terbuka ketika dihadapkan dengan suatu masalah dan melihat di luar situasi kalian sendiri. Nomor 6 yaitu menjadi terbuka dan siap menggunakan peluang atau hal-hal tak terduga dan peristiwa yang berguna. Nomor 7 yaitu memiliki fokus perhatian yang luas dan mengembangkan kekuatan pengalaman untuk memanfaatkan kesempatan yang Anda temui dalam hidup Anda. Nomor 8 yaitu menggali proses pemikiran dan elemen utama pikiran di tempat bekerja dalam menganalisa, menilai, dan melakukan sintesa. Nomor 9 yaitu menggunakannya ke dalam pikiran bawah sadar. Tidur merupakan salah satu cara untuk memungkinkan adanya ide-ide yang akan dihasilkan. Nomor 10 yaitu catat ide-ide atau pikiran yang telah ditemukan. Nomor 11 yaitu menggunakan analogi untuk meningkatkan pemikiran imajinatif. Nomor 12 yaitu cobalah untuk kadang-kadang membuat keanehan untuk memicu ide-ide baru. Berpikir kreatif adalah mencari sesuatu yang baru. Kadang-kadang sesuatu yang baru dapat ditemukan dalam keanehan. Selanjutnya yaitu elemen-elemen dari berpikir kreatif dan pengambilan keputusan. Yang pertama analisis. Analisis yaitu kemampuan untuk memecah keseluruhan menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dikelola, membedah masalah kompleks menjadi elemen-elemen sederhana. Yang kedua yaitu analitis. Berpikir logis adalah kemampuan untuk bisa menarik kesimpulan yang tepat di informasi yang tersedia. Sebuah pikiran analitis dapat dibentuk melalui 3 hal. Yang pertama yaitu membentuk hubungan antara bagian dan keseluruhan. Yang kedua yaitu menemukan akar penyebab dari masalah, mengidentifikasi masalah yang dipertaruhkan. Analitis ini mempunyai unggulan dalam pikiran analitis, yaitu kesederhanaan, orisinalitas, dan kejelasan. Kemampuan analitis dapat ditingkatkan dengan bekerja dari prinsip-prinsip pertama, membentuk fakta dan memisahkan mereka dari pendapat, asumsi, atau anggapan. Terus-menerus memeriksa langkah-langkah logis yang dapat merusak penelaran yang baik, berpikir kembali dari hasil yang diinginkan, mengorganisir fakta, melihat masalah sebagai solusi yang akan ditemukan. Yang nomor 3 dari elemen-elemen tadi yaitu menghargai. Menilai adalah keterampilan penting ketiga dalam pemikiran yang efektif dan pengambilan keputusan. Untuk membuat keputusan Anda harus dapat untuk menetapkan fakta-fakta yang benar dan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Materi selanjutnya adalah tentang potensi kreatif. Apa itu potensi kreatif? Potensi kreatif itu sendiri mempunyai pengertian. Menurut Munandar pada 1992 adalah kemampuan berpikir berdasarkan data atau informasi yang tersedia untuk menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah di mana penekanannya adalah pada kuantitas, ketepatgunaan, dan keragaman jawaban. Suatu proses tentang berpikir kreatif dinamakan produk kreatif, sedangkan sejumlah hasil kreatif dalam bentuk produk tersebut disebut sebagai produktivitas kreatif. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu faktor-faktor utama yang menandai kemampuan berpikir. Menurut Guilford dalam sebuah rekaman 2005, faktor-faktor utama yang menandai kemampuan berpikir kreatif yaitu 1. Kelancaran atau fluensi, yaitu kemampuan individu untuk mengemukakan gagasan-gagasan yang ada dalam pikirannya atau kemampuan seseorang menghasilkan gagasan yang banyak. Kedua, keluasan berpikir atau flexibility, yaitu kemampuan individu untuk mengubah cara berpikir yang baru secara langsung. Ada 2 macam flexibility, yaitu spontaneous flexibility adalah kemampuan menghasilkan ide-ide secara spontan, dan adaptive flexibility
yaitu kemampuan memecahkan masalah secara adaptif. Dan lanjut ketiga adalah berpikir tidak lazim atau originality, yaitu kemampuan menghasilkan respon-respon yang tidak biasa atau bentuk keaslian berpikir mengenai sesuatu yang belum dipikirkan orang lain. Ada 3 cara untuk mendeteksinya, yaitu memperhatikan tingkat kejarangan respon dalam pengertian statistik, hubungan stimulus respon dalam arti pemikiran logis, dan kecerdikan respon yang diberikan. Dan yang berikutnya adalah kerincian atau elaboration, yaitu kemampuan atau menguraikan gagasan secara terperinci terhadap suatu kerangka untuk menghasilkan implikasi, atau kemampuan memperinci suatu gagasan pokok ke dalam gagasan-gagasan yang lebih kecil. Lanjut ke materi berikutnya adalah kendala yang menghambat pikiran kreatif. Setidaknya ada 6 kendala yang dapat menghambat pikiran kreatif manusia. Yang pertama, kurangnya tujuan dari diri Anda dan orang lain. Kendala pertama dalam berpikir kreatif adalah kurangnya tujuan dan sasaran yang ingin Anda capai. Tulislah dengan rinci tujuan Anda dan rencanakan tindakan yang akan Anda lakukan. Ketika semuanya jelas tentang apa yang Anda inginkan dan bagaimana Anda akan mencapainya, maka pikiran kreatif Anda akan hidup. Lalu yang kedua, takut untuk gagal. Kendala kedua dalam berpikir kreatif adalah takut untuk menghadapi kegagalan. Perasaan takut untuk salah dan membuat kesalahan, takut untuk kehilangan uang dan waktu. Ketika hal-hal tersebut terjadi, bukan pengalaman gagal yang menghalangi Anda, namun perasaan Anda sendiri yang menghambat Anda untuk berkembang. Yang ketiga, takut akan penolakan. Kendala ketiga dalam berpikir kreatif adalah takut akan kritikan, atau takut diejek, cemoohan, atau penolakan. Hal ini dipicu oleh keinginan untuk disukai atau disetujui oleh orang lain, bahkan orang-orang yang Anda tidak tahu atau tidak peduli. Yang keempat, jangan mengubah atau beradaptasi dengan situasi. Sebuah kendala utama pemikiran kreatif yaitu homeostasis. Ini adalah keinginan bawah sadar yang mendalam untuk tetap konsisten dengan apa yang telah Anda lakukan atau katakan di masa lalu. Hal ini merupakan salah satu bentuk ketakutan untuk melakukan atau mengatakan sesuatu yang baru atau berbeda dari apa yang Anda lakukan sebelumnya. Yang kelima, tidak berpikiran proaktif. Kendala kelima untuk berpikir kreatif adalah pasif. Jika Anda tidak terus-menerus merangsang pikiran Anda dengan ide-ide dan informasi baru, maka Anda akan kehilangan vitalitas dan energi yang sangat banyak seperti otot yang tidak pernah diregangkan. Yang keenam, terlalu rasional dan tidak improvisasi. Kendala keenam dalam berpikir kreatif adalah terlalu rasional. Rasionalitas memang dibutuhkan untuk menjelaskan dunia dalam diri sendiri dan orang lain. Namun, terus-menerus berpikir rasional menyebabkan Anda tidak bisa belajar untuk meningkatkan kerja Anda. Demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Bila ada salah ucap ataupun salah kata, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.